Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan membuatkan video tutorial pembahasan UKK. Contoh soalnya saya ambilkan dari UKK tahun 2023 atau tahun lalu, kalau nggak salah pakai 3, yaitu tentang aplikasi pengelolaan laundry. Ini nanti mohon untuk diikuti untuk semuanya sebagai bahan latihan, dan kedepannya akan paham dan buatkan untuk pembahasan paket-paket yang lain. Di sini sudah saya siapkan beberapa aset. Yang pertama, kita harus memahami betul fitur-fitur yang sudah diletakkan dalam soal. Jadi tugas kita adalah membuat fitur-fitur tersebut yang telah dipetakan kepada role-role di aplikasimu nanti, dimana untuk sistem pengelolaan laundry ini ada 3 role, yaitu role admin, kasir, dan owner, yang mana sudah dipetakan terhadap fitur-fitur yang tersedia. Saya rasa untuk memahami pemetaan fiturnya sudah terambil. Contoh saja untuk fitur login. Fitur login ini ditujukan kepada role admin, kasir, dan owner. Sedangkan untuk fitur registrasi pelanggan hanya ditujukan untuk role admin dan role kasir. Yang role owner tidak seperti itu. Aset yang kedua yaitu gambar kerja physical data model yang diterakan berupa relasi tabel-tabel yang nantinya akan kita jadikan sebagai wadah menyimpan data-data pengelolaan laundry ini. Setidaknya ada 6 tabel. Ada tabel member, user, outlet, paket, transaksi, dan detail transaksi. Di gambar kerja tersebut sudah sangat jelas sekali nama-nama kolomnya, tipe datanya, hingga panjang datanya. Dan yang tidak kalah penting lagi, sudah digambarkan juga relasi antar tabel-tabel tersebut, yang digambarkan menggunakan garis-garis penghubung berwarna-warni seperti yang tertera pada gambar. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan dahulu adalah membuat basis datanya, membuat tabel-tabelnya, dan merelasikan tabel-tabelnya. Untuk basis data yang akan kita buat, kita akan menggunakan MySQL ya, dengan bantuan
manajemen GUI-nya yaitu PHP My Admin. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat basis data. Di sini kita akan menamai basis data kita yaitu DB Laundry. Selanjutnya kita akan mulai membuat tabel-tabelnya. Tabel yang akan kita buat pertama kali adalah tabel outlet. TB outlet dengan 4 kolom. TB outlet, jumlah kolomnya ada 4. ID, nama, alamat, telepon. ID, nama, alamat, dan telepon. Untuk tipenya integer, varchar, teks, varchar. Integer, varchar, teks, varchar. Panjang datanya 11, 100 dikosongi lalu 15. Dan untuk kolom ID kita jadikan sebagai primary dan kita centang AI-nya menandakan bahwa kolom ID tersebut penomorannya akan dibuat otomatis penambahan. Kita simpan. Selanjutnya tabel kedua yang akan kita buat adalah tabel user dengan 6 kolom. TB user, kolomnya 6. ID, nama, username, password, ID outlet, role. Nama, ID outlet, dan role. Tipenya integer, varchar, teks integer. Integer, varchar, teks integer. Untuk kolom role kita menggunakan tipe data enum. Panjang datanya 130. Oke. 130. Role-nya di sini untuk user ada 3 yaitu admin, kasir, dan owner. Kita edit enum setnya. Kasir, admin, owner. Yang nggak kepake dihapus saja. Oke, kita cek lagi. Admin, kasir, owner. Oke, udah. Dan seperti biasa untuk kolom ID-nya kita buat primary key dan auto increment. Kita simpan. Tabel selanjutnya adalah tabel paket. Ada 5 kolom. Tabel paket, TB paket. Kolomnya 5. ID outlet, jenis, nama, harga. ID outlet, jenis, nama, harga. Tipenya integer, enum, varchar, integer. Jenisnya enum, nama paketnya varchar.
Panjang datanya, nama paket varchar 100. Untuk jenis paketnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kiloan, selimut, bed cover, kaos, dan lain. Oke, kita edit. Kiloan, kaos, bed cover. Kalau dirasa value-nya kurang, silakan ditambahkan 1 di sini. Lain. Go. Kolom ID-nya primary, AI-nya dicentang. Simpan. Tabel selanjutnya adalah tabel member. Ada 5 kolom. TP member. Kolomnya ada 5. ID. Lalu nama, alamat, jenis kelamin, telepon. Nama, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Tipe datanya integer, varchar, text, enum. Integer, varchar, text, enum. Teleponnya varchar. Panjang datanya 115. 100, teleponnya 15. Enumnya ada 2, L dan P. Yang nggak kepake dihapus. Kolom ID-nya kita jadikan primary, lalu AI-nya dicentang. Tabel selanjutnya adalah tabel transaksi. Kolomnya banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. TP transaksi. Ada 13 kolom. ID outlet, kode invoice. ID outlet, kode invoice. Lalu ID member, tanggal. ID member, tanggal. Batas waktu, tanggal bayar. Batas waktu, tanggal bayar. Biaya tambahan, diskon. Pajak, status, dibayar. Pajak, status, dibayar. Dan terakhir adalah ID user. Tipenya adalah integer, kode invoice, varchar 100. Varchar 100. Tanggalnya date time. Batas waktu date time juga. Date time, tanggal bayar date time. Biaya tambahan integer, diskonnya double. Ini dia double. Pajaknya integer, statusnya ada, tipe datanya enum ya, value-nya ada 4. Status enum, value-nya baru proses selesai diambil. Baru proses selesai diambil.
Kolom selanjutnya dibayar juga enum, ada 2 value, dibayar dan belum dibayar. Enum, dibayar, belum dibayar. Hapus, go. ID usernya integer. Dan untuk kolom ID kita jadikan primary, AI-nya dicentang. Selanjutnya tabel terakhir. Tabel terakhir adalah tabel detail transaksi, ada 5 kolom. Tabel detail transaksi ada 5 kolom. ID transaksi, ID paket, ID transaksi, ID paket, lalu QTY dan keterangan. QTY, keterangan. Integer semua, QTY-nya double, keterangan teks. QTY-nya double, keterangan teks. Oke. Untuk kolom ID-nya di primary, lalu di AI. Simpan. Nah, selanjutnya berhubung semua tabel udah kita buat, selanjutnya adalah merelasikan tabel-tabel tersebut sesuai dengan gambar kerja. Dan sebelum kita relasikan, pastikan foreign key atau kunci asing yang ada pada tabel tertentu silakan diindeks terlebih dahulu. Contoh, di tabel user terdapat foreign key ID outlet. Nah, dia foreign key dari TB outlet ID. Oleh karenanya, kolom ID outlet yang ada di tabel user harus kita indeks terlebih dahulu. Contoh lagi adalah ID member, ID outlet, ID user yang ada di tabel transaksi juga harus diindeks. Kalau di tabel paket, ID outlet harus diindeks. Yang di detail transaksi, ID transaksi dan ID paket juga harus diindeks. Oke, kita mulai dari tabel user. Kita cek strukturnya. Nah, di sini ID outlet kita indeks. Nah, oke, kita kembali lalu ke tabel transaksi, kita cek strukturnya. ID user harus diindeks, ID outlet juga sama, ID member juga kita indeks. Oke, selanjutnya tabel paket. Tabel paket, ID outletnya kita indeks. Kembali lagi tabel outlet. Untuk tabel outlet ini tidak terdapat foreign key. Kita lewati tabel member. Tabel member ini pun tidak ada foreign key. Kita lewati. Dan yang terakhir tabel detail transaksi. ID transaksinya kita indeks. ID paket juga kita indeks. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita relasikan tabel-tabelnya. Kita kembali ke DB Laundry. Kita aktifkan menu designer. Nah, di menu designer ini nanti akan tampil tabel-tabel kita. Dan selanjutnya kita tinggal
menghubungkan primary key ke foreign key pada tabel-tabel yang berelasi. Nah, contoh, kita create relationship, misalnya dari outlet ke user. Nah, ID-nya kita klik, lalu kita cari foreign key-nya. Di sini relasinya on delete-nya kita buat restrict, on update-nya kita buat cascade. Nah, di sini ada bug ya, ada bug. Harusnya sudah muncul garisnya, tapi mungkin karena ada kesalahan JavaScript atau yang lain, garisnya tidak muncul. Nah, untuk memunculkannya silakan Anda refresh. Nah, jadi garisnya sekarang sudah muncul dan kita sudah berhasil merelasikan antara tabel outlet dengan tabel user. Kita lanjut ke tabel-tabel yang lain. Contoh lagi, outlet ID ke ID outlet di tabel paket. On delete-nya restrict, on update-nya cascade. Oke. Tidak muncul lagi, segarkan lagi. Selanjutnya paket ke detail transaksi. Paket ke detail transaksi ID paket. Restrict, cascade. Segarkan. Lalu transaksi ID ke ID transaksi. Ya, sini restrict, cascade. Oke. Segarkan. Selanjutnya yang ada di tabel transaksi ini juga butuh outlet juga. ID outlet ke outlet. ID outlet ini kita restrict, cascade. Segarkan. Lalu di tabel transaksi juga membutuhkan relasi dengan tabel member. ID member ke ID member transaksi. Kita restrict, cascade. Segarkan. Lalu di tabel transaksi ini juga direlasikan dengan ID user. User ID ke ID user. Restrict, cascade. Tampaknya relasinya sudah semua. Kalau mau dirapikan monggo, tidak juga tidak masalah. Oke ya, sudah semua. Ya. Oke, demikianlah tahapan pertama, yaitu pembuatan basis data komplit beserta tabel-tabelnya dan relasi antar tabelnya. Oke, untuk tahap pertama kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.